3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang balance scorecard terhadap perusahaan Timberland. Kelompok 3 sendiri itu terdiri dari saya sendiri, yaitu Hadi Riza Ramadhani. Setelah itu anggota saya ada Yoga Willy Wijayanto. Setelah itu ada Artanti Alma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis implementasi kami terhadap perusahaan Timberland yang terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama yaitu customer perspektif, yang kedua learning and growth perspektif, yang ketiga tentang internal business process perspektif, dan yang terakhir tentang finance perspektif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kami terhadap customer perspektif di perusahaan Timberland. Next, Will. Udah? Yang pertama ada dari hasil analisis kami, perusahaan Timberland menerapkan satu pengukuran yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Perusahaan Timberland sendiri berinvestasi dalam layanan pelanggan untuk mengembangkan loyalitas pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Perusahaan Timberland berinvestasi dalam mendapatkan dan memasukkan umpan balik atau review dari pelanggan dan dalam memecahkan pertanyaan pelanggan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengukuran yang dipakai yaitu dari sama Timberland yaitu kebutuhan pelanggan. Perusahaan Timberland sendiri memproduksi dan berinvestasi dalam produk berkualitas tinggi dan premium. Timberland sendiri juga berinvestasi dalam layanan dan pemasaran customer tingkat tinggi. Namun, semua aktivitas pemasaran Timberland didasarkan pada riset pasar dan data pasar yang kuat. Timberland juga menunjuk agen yang bekerja untuk perusahaan di berbagai negara dan wilayah untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi secara konsisten sehingga perusahaan dapat menghasilkan kualitas produk terbaik untuk dikirimkan ke konsumen. Yang ketiga, pengukuran yang dipakai oleh Timberland itu kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan lama atau customer retention. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan Timberland sendiri dalam mempertahankan pelanggan lamanya yaitu yang pertama memperbaharui dan meningkatkan cara untuk terlibat dengan customer atau pelanggan. Yang kedua, pemasangan sistem manajemen data konsumen yang canggih. Yang ketiga, memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan nilai nilai rantai atau value chain. Yang terakhir, dari hasil analisis kami, yaitu tingkat profitabilitas pelanggan. Perusahaan Timberland telah dipuji karena penggunaan teknologi yang efektif tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk membuat keseluruhan sistem produksi dan penjualan, serta produksi in-house menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan juga menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan terhubung dengan konsumennya secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Oke. Saya akan menjelaskan tentang internal proses bisnis perspektif, yaitu ada peningkatan pencapaian produk zero effect. Dengan sumber daya manusia dan karyawan di Timberland, dengan hati-hati memilih bahan baku produk tepat saat kondisinya ideal. Produk diuji dari setiap klaster semuanya 3 kali sebelum distribusi. Itulah cara inovasi di Timberland membuat kualitas produk dinantikan oleh setiap customer. Timberland telah mengambil bagian dalam manajemen sumber daya manusia yang dicontohkan dalam semua fungsi organisasi, mulai dari perekrutan hingga pelatihan manajemen bakat. Hal ini memungkinkan Timberland untuk mengembangkan sumber daya yang tak ada bandingnya, yang selaras dengan tujuan dan misi organisasi, dan yang identik dengan organisasi itu sendiri. Lalu ada learning and growth perspektif. Dengan menciptakan lingkungan kerja kondusif sehingga karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap misi perusahaan atau sosialisasi visi dan misi perusahaan. Tenaga kerja Timberland yang berkomitmen dan terlatih dianggap sebagai sumber daya yang berharga dan tak ada bandingnya yang telah memainkan peran penting dalam
kesuksesan dan pertumbuhan Timberland. Karyawan Timberland termotivasi, profesional, terlatih, dan bekerja sejalan dengan misi dan tujuan perusahaan. Lalu lanjutannya yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan kualitas produk. Timberland memanfaatkan teknologi progresif dan berinvestasi dalam teknologi baru untuk membantu Timberland menjadikan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk mempertahankan diferensiasi kompetitif. Teknologi yang digunakan oleh Timberland juga mengurangi kemungkinan kesalahan sumber daya manusia dan meningkatkan presisi. Ini selanjutnya akan Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya Artanti Alma. dari learning and growth perspektif, dari sisi pengembangan budaya organisasi di Timberland bersifat mendukung dan inovatif. Karyawan Timberland berbagi informasi secara bebas. Hierarki organisasi lebih datar yang membuat hubungan pemimpin dan pengikut menjadi lancar dan mudah. Budaya organisasi Timberland dan aspek-aspeknya tidak dapat ditiru oleh pesaing lainnya. Lalu kemudian terakhir ada finance perspektif. Timberland terhadap perspektif keuangan selalu melakukan sejumlah tindakan besar yang sudah disiapkan. Semua laporan keuangan diaudit apabila dibutuhkan, berinisiatif melaporkan laporan di pelaporan global atau GRI, pelaporan online triwulan dan tahunan tentang tujuan yang terkait dengan proposisi nilai iklim, produk, pabrik, dan layanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.